pemirsa Silampari TV. Wabarakatuh. Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show terbaru dari Silampari TV Begesah Bahame. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, informatif, inspiratif, dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, menjelang Hari Raya Idul Fitri, setiap tahunnya Kepolisian Republik Indonesia melakukan operasi ketupat dalam rangka pelayanan dan juga pengamanan menjelang arus mudik dan juga arus balik di Lebaran. Lalu bagaimana dengan pelayanan dan juga pengamanan dari Polres Kota Lubuk Linggau? Untuk itu Begesah Bahame mengangkat tema yaitu persiapan pengamanan dan juga pelayanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di tahun 2024. Dan telah hadir bersama kita semua narasumber spesial kita yaitu Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Indra Arya Yuda, SH-SIK MH. Dan pemirsa, inilah Bapak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Allah Maha baik. Kabar kami baik, juga personel Polres Kota Lubuk Linggau juga baik. Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir di Begesah Bahame kali ini. Pak Indra, kita akan membahas tentang arus mudik Lebaran gitu. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita tentang arus mudik, tapi terlebih dahulu kita akan mengenal lebih dekat sosok dari Bapak Indra Arya Yuda begitu. Karena Kota Lubuk Linggau memiliki Kapolres baru begitu ya pada tanggal 17 Juli 2023. Sertijab begitu ya Pak, dari sebelumnya Bapak Arisandi, sekarang jadi Pak Indra. Lalu bagaimana kesan dulu deh, kesan dari Pak Indra terhadap Kota Lubuk Linggau? Baik, terima kasih Mas, juga pada para pemirsa. Saya menyampaikan tadi sebenarnya seperti Mas sampaikan terhitung mulai tanggal 17 Juli 2023 kami diberikan amanah jabatan ya, karena jabatan memang seyogianya pada hakikatnya merupakan amanah dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang selama ini banyak dikenal oleh masyarakat Polri sebagai salah satu anggota Polres Kota Lubuk Linggau yang diberikan amanah jabatan Kapolres. Sebelumnya kami menjabat di Kapolres Oku Selatan, itu di Kota Muara II ya. Itu berada di ujung selatan Sumatera Selatan. Nah, kemudian ini Kota Lubuk Linggau ujung barat Sumatera Selatan. Ujung di ujung kan? Di ujung ke ujung. Jadi ini adalah masa dinas saya yang memasuki 2 tahun 8 bulan di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Sebelumnya dalam masa dinas kami sebagai anggota Polri yang kurang lebih sudah 23 tahun, kami setelah tamat dari Akademi Kepolisian, kami menjalani tugas sebagai Abdi Bayangkara di Polda Sumatera Utara. Kurang lebih 5 sampai dengan 6 tahun kami mengabdi melaksanakan tugas kebayangkaraan di sana. Kemudian kami menempuh pendidikan perguruan tinggi ilmu kepolisian di Jakarta. Dari Jakarta tersebut kemudian kami berdinas di Jakarta di bagian waktu itu namanya Sekretariat NCB Interpol Indonesia, mana tugasnya adalah menjalin hubungan kerjasama polis to polis ataupun bagaimana berkaitan dengan segala macam tindak pidana permasalahan masyarakat ataupun bagian dari warga negara Indonesia yang bekerja, bertempat tinggal mencari nafkah di luar negeri. Saya di bagian license officer dan perbatasan negara. Itu merupakan pengalaman yang sangat kaya bagi saya karena saya diberikan kesempatan untuk menjelajahi berbagai bagian dari negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. Sebagai contoh mungkin di Maluku Utara ya, itu ada salah satu pulau namanya Pulau Morotai yang berbatasan dengan Filipina. Kemudian juga ada Entikong di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Kemudian juga ada perbatasan yang namanya Skautung, perbatasan Merauke ya dengan Papua Nugini. Itu pengalaman kami. Dan juga sebagai informasi bagi masyarakat bahwa polisi itu mempunyai license officer ya, atau biasa dikenal dengan atas Polri yang berdinas di beberapa negara. Memang belum semua negara, tapi ada beberapa negara seperti Washington DC, Filipina, Timor Leste, Singapura, Malaysia yang memang ada perwakilan polisi-polisi di sana. Nah, itulah menjadi salah satu bagian tugas saya untuk menanyakan
mengevaluasi, Memantau, mencatat oke. apa dinamika yang terjadi di sana. Nah, dari sana kemudian saya berdinas ke Polda Metro Jaya, kurang lebih sama 6 sampai 7 tahun saya di Polda Metro Jaya, sampai kemudian menempuh pendidikan Sespim. Dari Sespim saya kembali lagi ke Jakarta di Mabes Polri di reserse ya, di Bareskrim. Dari sana kemudian kemudian diberikan amanah ke Polda Sumatera Selatan. Jadi inilah pengalaman kedinasan saya, kurang lebih 22-23 tahun sebagai anggota Polri, dan ya mudah-mudahan ini juga akan terus menambah khazanah pengalaman ya bagi kami untuk mengenal berbagai macam karakteristik dan budaya di beberapa daerah kota dan kabupaten di Sumatera Selatan maupun di Indonesia. Wah, ini luar biasa sekali karena ternyata Kapolres kita ya, warga Kota Lubuk Linggau sangat bangga sekali dan bersyukur memiliki sosok Kapolres Lubuk Linggau yang memiliki pengalaman luar biasa selama 22 tahun kurang lebih begitu, Pak Indra. Pak Indra, lalu untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau sendiri, apakah ada pembeda dari sebelumnya ada di berbagai tempat gitu? Akhirnya saya masuk nih ke Lubuk Linggau. Ini kali pertama atau sebelumnya pernah? Ini kali pertama. Kali pertama. Kali pertama. Lalu bagaimana kesan dari Pak Indra sendiri terhadap masyarakat Kota Lubuk Linggau pun stakeholder yang berhubungan dengan kepolisian? Oh, baik. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Kami selama kurang lebih 8 bulan memasuki 9 bulan berdinas di Kota Lubuk Linggau. Pada saat pertama kali kami memasuki sini, Kota Lubuk Linggau masih di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Andes Haji SN Pranaputra Soe ya, menjadi suatu keberuntungan bagi kami. Terus terang itu keberuntungan, kami menilainya, saya menganggap itu adalah anugerah karunia dari Yang Kuasa kepada saya, sehingga Pak Nanan dengan kapasitasnya sebagai wali kota masih sempat memperkenalkan kami, kemudian juga membawa kami berkeliling ke 72 kelurahan, 8 kecamatan, baik secara kedinasan maupun non kedinasan. Pak Nanan adalah sosok yang sangat humble, jadi ada suatu ketika di hari libur beliau menjemput kami ke rumah dinas Kapolres untuk dibawa berkeliling oleh beliau, melihat dan bertegur sapa dengan masyarakat. Di situ kami menilai sosok Pak Nanan sangat dicintai oleh masyarakat, dan juga Pak Nanan memberikan gambaran bahwa Kota Lubuk Linggau ini dari 17 kabupaten kota adalah kota yang memiliki pesantren yang paling banyak di Sumatera Selatan ya. Ada 19 pesantren. Itu yang menjadi hal menakjubkan bagi kami ya, karena di kota kami sebelumnya tidak sebanyak itu. Ditambah lagi juga hubungan antar suku, agama, ras, antar golongan di Kota Lubuk Linggau ini sangat harmonis kami nilai. Beberapa kegiatan keagamaan juga saling mendukung, bahkan ada beberapa spot ya, ada beberapa titik di mana di situ ada pesantren, kemudian ada tempat pembakaran bagi masyarakat Tionghoa yang apabila meninggal, tapi tetap hidup rukun dan damai. Operasinya berjalan begitu ya? Betul ya, berjalan. Mereka juga sangat memaklumi pesantren apabila ada hal-hal yang sifatnya keagamaan, mereka sangat mendukung. Itu Kota Lubuk Linggau juga sangat-sangat madani. Oke, alhamdulillah, sebagai karikatur Indonesia juga Bhinneka Tunggal Ika begitu ya. Betul sekali, betul sekali. Pak Indra, kita sebentar lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seperti tema kita yaitu persiapan Polres Lubuk Linggau dalam rangka operasi ketupat. Lalu bagaimana persiapan dari Kota Lubuk Linggau sendiri menjelang Hari Raya Idul Fitri? Tetapi kita rehat sejenak. Pemirsa Berdesa Bahamer, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Berdesa Bahamer, terima kasih Anda masih bersama kami, bersama saya Albu Kolbin dengan narasumber spesial kita yaitu Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Indra Arya Yuda, SHSI KMH, dan kita mengangkat tema tentang persiapan menjelang arus mudik dan juga arus balik Lebaran tahun 2024. Pak Indra, kita lanjutkan ke tema kita. Sebenarnya kita pengen mengenal lebih dekat dengan sosok Pak Indra. Kita punya episode khusus ya mengenal lebih dekat beliau. Kita semoga waktunya ada karena ini susah sekali nih matchingin schedule dengan Pak Indra ini. Beliau sibuk sekali pagi Lebaran gitu ya. Nah, berhubungan dengan Lebaran, apa persiapan yang
akan dilakukan oleh Polres Kota Lubuk Linggau mengenai pelayanan dan juga pengamanan harus mudik dan nantinya juga harus balik gitu ya Pak. Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami akan menyampaikan, tadi kami sedikit meralat, jadi bukan akan sebenarnya Mas, pelaksanaan petugas anggota Polri ya. Pada umumnya kita sudah mulai. Kita sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mitigasi ya. Mitigasi itu upaya-upaya pencegahan guna mengeliminir terjadinya berbagai macam tindak kejahatan. Karena kan kejahatan itu terjadi apabila niat dan kesempatan bertemu. Betul. Nah, ini yang selalu kami tekankan kepada seluruh teman-teman kami nyebutnya teman-teman, rekan-rekan kerja kami satu profesi di Polres Kota Lubuk Linggau. Tolong niat dan kesempatan ini jangan sampai bertemu. Bagaimana caranya jangan sampai bertemu? Tentu saja meningkatkan patroli. Patroli ini adalah tugas paling dasar ya, tugas paling dasar dari anggota kepolisian, karena bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki, dengan cara bersepeda, menggunakan kendaraan bermotor roda 2, roda 4, gitu ya. Baik ke tempat-tempat keramaian, titik-titik pasar tumpah, terutama di bulan suci Ramadan ini ya, banyak pasar tumpah di mana masyarakat ingin mencari tambahan nafkah sehingga mereka bisa berlebaran dengan lebih optimal ya. Untuk bisa, kita tahu sendiri budaya kita nih akan lebih, rasanya akan lebih akan lebih seret kalau menggunakan pakaian baru, sepatu baru. Nah, oleh karena itu mereka sangat giat ya, sangat giat dalam mencari tambahan. Nah, ini juga menjadi salah satu titik-titik patroli kerawanan kami. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Maha Baik, anggota Polres Kota Lubuk Linggau kami nilai juga sangat-sangat semangat dalam melaksanakan tugas, baik pada saat pagi hari, siang hari, sore hari, sampai dengan melaksanakan pengamanan asmara subuh. Nah, gitu ya. Ini yang kami harus sampaikan. Asmara subuh ini menjadi salah satu menjadi salah satu polis hasad. Polis hasad itu artinya yang harus kami betul-betul cermati ya. Jangan sampai nanti terjadi yang kita tidak inginkan seperti tawuran. Ada di beberapa kabupaten tuh ada yang namanya perang sarung. Kemudian juga akibat bersinggungan kendaraan di jalan kemudian menjadi tindak pidana penganiayaan. Jadi kami berharap Kota Lubuk Linggau dalam menyambut hari raya nanti di bulan suci Ramadan ini bisa berjalan dengan baik-baik saja, lancar, aman dan tertib. Jadi sebenarnya kalau pengamanan dan untuk hari raya Idul Fitri sendiri, terutama itu sudah berjalan dari Ramadan begitu. Betul. Nah, untuk arus mudik sendiri Pak, kita biasanya kan ada operasi ketupat gitu, Iya. di mana adalah program dari kepolisian untuk pelayanan dan pengamanan arus mudik begitu. Untuk Kota Lubuk Linggau sendiri kita ada berapa pos? Biasanya kan kita dibuat pos-pos pengamanan gitu. Untuk Lubuk Linggau bisa diceritakan. Jadi Bapak Kapolda Sumatera Selatan kemarin baru saja mengumpulkan kami 17 Kapolres di seluruh Polda Sumatera Selatan, kabupaten kota ini untuk memberikan penekanan, atensi pimpinan, di mana Pak Kapolda juga mendapatkan perintah tersebut, petunjuk dan arahan tersebut dari Bapak Kapolri ya, dari Bapak Kapolri untuk melaksanakan operasi ketupat 2024. Nah, operasi ketupat 2024 khusus di wilayah Polda Sumatera Selatan itu dengan sandi operasi ketupat Musi. Musi 2024, karena kita memang perlambang kita adalah Sungai Musi ya, Sungai Musi. Nah, jadi di situ disampaikan beberapa jukrah dan juga atensi khusus beliau berkaitan dengan pospam. Nah, untuk Kota Lubuk Linggau kita mempunyai kurang lebih nanti ya, saat ini sedang dalam proses tahapan akan dibangun 7. Ya, ada 7 pospam, ada 7 pos, di mana 2 pospam itu berada di Simpang Priuk. Nah, Simpang Priuk ini menjadi titik yang cukup krusial karena posisinya adalah Simpang 4 dan juga menjadi perlintasan bagi masyarakat yang berasal dari Kabupaten Musirawas ya, apabila ingin bertandang ke Kota Lubuk Linggau, ke Empat Lawang, ke Lahat, begitupun sebaliknya. Itu akan kita dirikan pospam. Kemudian pospam di Petanang. Nah, Petanang ini lokasinya di depan rumah makan Agam, depan terminal tipe B Petanang. Nah, itu juga berbatasan dengan
Kabupaten Musirawas Utara. Nah, ini kita antisipasi agar masyarakat yang dari Muratara ingin Kota Lubuk Linggau dan sebaliknya apabila membutuhkan pelayanan kepolisian, kita siap. Kemudian ada 2 poster padu. Yang pertama, poster padu Bandara Silampari. Nah, ini dia. Ini salah satu kebanggaan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Kita mempunyai Bandara Silampari yang memang aktivitasnya bahkan penumpangnya tidak pernah kosong. Betul. Dari Sarolangun, kemudian dari Empat Lawang, bahkan dari Bengkulu. Dari Bengkulu pun ke sini. Bahkan dari Bengkulu pun ke sini. Sehingga Forkopimda kalaupun ada perintah harus ke Jakarta, kami pun harus memesan jauh-jauh hari. Betul. Karena saking banyak penuhnya ya. Sementara ketersediaan pesawat hanya 1. Betul. Mungkin ada 2 penerbangan di hari-hari tertentu. Yang kedua itu di poster padu Ridan. Ridan itu lokasinya di Simpang 3 Pasar Impres Kota Lubuk Linggau. Nah, pasar ini menjadi pasar yang terpusat ya, cukup dekat dengan stasiun kereta api, perlintasan kereta api, bahkan kantor Polres Lubuk Linggau juga tidak jauh. Betul. Nah, ini Kalau juga tradisional market ada di situ betul. semua. Jadi semua toko emas banyak sekali di sana. Itu yang jadi poster padu. Apa perbedaan antara pospam dan poster padu? Poster padu itu di situ harus ada stakeholder terkait. Stakeholder terkait dan juga harus ada sarana prasarana, misalnya ambulans. Kemudian juga ada armada pemadam kebakaran untuk sebagai upaya-upaya antisipasi. Dan juga biasanya di pospam terpadu itu juga tersedia layanan kesehatan. Oh, gitu juga. Nah, layanan kesehatan kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Kemudian ada 2 pospam wisata. Oh, ada juga ada di sini. Ada 2 ikon wisata. Betul. Gitu ya. Di sini ada 2 daerah atau objek wisata di mana ada air terjun Temam ya. Di situ ada juga pospam wisata air Sungai Kasih. Nah, lokasinya di pangkal jembatan Sungai Kelingi ya. Kenapa 2 tempat ini harus tetap kami lakukan atau kami dirikan pospam wisata? Karena kita tidak ingin ada insiden sekecil apapun. Air terjun Temam ini walaupun tidak terlampau tinggi, tapi tetap saja batu-batu yang berada di bawah cukup licin. Betul. Nanti masyarakat, khususnya anak kecil, ingin melakukan foto, ya, ingin melakukan selfie di sana, licin terjatuh, kepala membentur batu. Nah, kita tidak inginkan itu. Jadi anggota kami nanti khusus di 2 pospam wisata ini akan berkeliling secara bergantian dengan menggunakan toa. Pengeras suara mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga barang bawaannya, menjaga anaknya, mengingatkan anaknya, dan juga kehadiran polisi di situ diharapkan bisa mencegah terjadinya tindak pidana sekecil apapun, jambret, tindak pidana yang disebabkan perselisihan. Kemudian di pos pelayanannya ada 1 di depan Bank BCA ya. Di depan Bank BCA, di depan jalan protokol kita. Betul. Di Jalan Sudarso. Nah, itu pos utamanya. Pos utama kita di sana. Nah, di situ juga tidak jauh dari pusat perbelanjaan kebanggaan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Di situ ada Lipo Plaza dan juga ada JM. Wah, ini masyarakat Kota Lubuk Linggau bangga bener nih punya 2 pusat perbelanjaan ini. Dan pusat perbelanjaan ini akan menjadi titik ya, akan menjadi spot belanja dari tadi saya sampaikan, masyarakat dari Sarolangun, dari Bengkulu, Empat Lawang akan berbelanja pakai. Wah, di situ. Mulai sekarang Mas, kami justru menyampaikan juga Mas, anggota poluan kami, polisi wanita kami sudah mulai berkeliling dari 2-3 hari yang lalu di mal-mal ini, mengingatkan pengunjung mengenai tatip ya, tata tertib, menjaga barang bawaan, khususnya anak kecil jangan sampai tersesat, lepas, dan juga keamanannya ya, baik saat menaiki eskalator maupun menaiki wahana-wahana permainan di sana, juga barang belanjaan jangan sampai hilang. Gitu. Jadi semua harus jadi ini ya, fokus kita semua untuk pengamanan begitu ya. Jangan sampai karena udah euforia lebaran nih. Benar. Apalagi menjelang lebaran punya baju baru, baju baru dapat anak hilang gitu ya. Nah, itu dia, itu kita tidak inginkan. Jadi Pak Polisi itu tugasnya hampir keseluruhan. Nah, Pak Indra, ya, kalau pengalaman kita sebelumnya, kita sudah mendirikan pospam, ada juga sekarang ada pospam terpadu, pariwisata, begitu ya, tempat wisata. Lalu untuk
arus mudik berhubungan dengan transportasi. Mm-mm. Gitu. Biasa kalau mudik pengen cepet-cepet nyampe, Betul. kecepatan Ya. di luar kontrol begitu. Benar. Lalu untuk catatan dari kepolisian Polres Lubulingga sendiri, Ya. titik-titik rawan kecelakaan selama arus mudik dan arus balik itu di mana ya? Jadi yang paling utama, Mas, titik pertama rawan kemacetan tentu saja tadi saya sampaikan ada jalan utama kita, Betul. jalan protokol kita. Kita punya jalan protokol ini hanya satu, Jalan Yosudarso yang memang badan jalannya tidak terlampau lebar, gitu ya. tidak terlampau lebar, tidak terlampau besar. Ditambah lagi budaya berlalu lintas yang menurut kami harus kembali ditingkatkan. Kesadaran berlalu lintas masyarakat apabila memang ingin lambat harusnya berada di kiri jalan, yang ingin melewati atau menyalip menggunakan kanan jalan. Apabila ingin berhenti harus jangan sampai mengganggu badan jalan. Itu budaya-budaya berlalu lintasnya itu salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan. Kedua juga faktor keamanan, mengingat yang mudik ini biasanya bukan cuma kendaraan roda 4. Betul. Nah, kendaraan roda 2 juga menggunakan mudik dengan membawa barang, bahkan membawa muatan orang melebihi kapasitas. Betul. Sampai dengan 3, 4, ini cukup bahkan sangat rawan untuk keselamatan pengguna jalan sendiri. Betul. Itu kami himbau kepada mereka untuk terus tingkatkan kesadaran dalam berlalu lintas, ya. Selain itu juga tadi di dekat Ridan itu juga menjadi titik lokasi rawan kemacetan apabila orang yang ingin berbelanja tidak memarkirkan kendaraannya di tempat sesuai dengan peruntukannya. Dikali berapa kendaraan, kemudian juga ditambahkan lagi ada orang yang berjalan, nah itu menjadi titik-titik kemacetan kita. Saya tukang parkir. Betul. Oleh karena itu kami di sini juga ingin meminta ya kerjasama stakeholder terkait, khususnya Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja untuk bisa membantu kami, mengingat keterbatasan anggota Polres Kota Lubuk Linggau yang harus membackup di 8 kecamatan, 72 kelurahan, terlebih anggota yang sudah ditugaskan menjadi personil di Pospam, di Posyan, Pos Terpadu itu tidak boleh meninggalkan tempat lagi. Harus standby. Oleh karena itu kami berharap benar Dinas Perhubungan bisa membantu kami untuk beberapa titik-titik yang kami perhatikan, kami amati masih belum ada keterangan. Iya, papan penunjuk jalan. Memasuki Kota Lubuk Linggau di simpang 4, awas hati-hati, dilarang parkir, dilarang stop, itu masih sangat minim. Itu masih sangat minim. Oleh karena itu Dinas Perhubungan bisa lebih masif membuat itu. Apakah memang perlu menggunakan kun untuk titik-titik yang seharusnya berbelok arah, tapi mengingat ini sudah situasi menjelang Idul Fitri, apabila berbelok maka akan menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Nanti kami Satuan Lalu Lintas kami sebagai leading sektor di bagian pengamanan jalur mudik akan intensif bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Oke, jadi bersinergi begitu ya. Betul. Yang penting jalannya Lebaran bisa lancar. Gitu. Amin, amin Allahumma amin. Pak Indra, kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi kita kembali rehat. Baik. Pemirsa Begesa Bahame, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Begesa Bahame, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan ngobrol-ngobrol kita bersama narasumber spesial kita, bintang tamu spesial kita yaitu Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Indra Arya Yuda, SH SIK MA. Pak Indra, ini nggak terasa udah di segmen ketiga ya. Padahal masih pengen banyak ini ngobrol. Betul, pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, kayak ada segmen lain ya, episode lain gitu ya. Pak Indra, kita mengenai arus mudik kita sudah bahas di segmen kedua, tapi kita akan senggol dikit lagi gitu ya, senggol-senggolan gitu. Nah, tapi kita tahu bahwa tahun 2024 adalah tahun panas, tahunnya pemilu gitu. Betul. Bulan Februari sudah pemilu presiden, legislatif. Nanti November juga ada pemilu pilkada gitu. Lalu bagaimana Pak Indra sendiri menanggapi dan juga persiapan apa saja dan apa yang diantisipasi mengenai tahun politik 2024 ini? Baik, jadi
Di kesempatan yang baik ini juga kami ya mewakili jajaran Polres Kota Lubuk Linggau menghaturkan apresiasi setinggi-tingginya ucapan terima kasih kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau selama pelaksanaan pemilu presiden, legislatif, baik dari mulai DPR RI, DPD hingga DPRD kabupaten kota. Kota Lubuk Linggau termasuk yang masuk dalam situasi aman, lancar, tertib, kondusif, tidak ada tindak pidana yang mencoreng, menodai nama kabupaten kota. Ini juga adalah salah satu indikator ya Mas, salah satu indikator masyarakat Kota Lubuk Linggau cukup dewasa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat negara yang tertutup Indonesia ya. Mereka melakukan hak suaranya, kemudian juga saling menjaga harmonisasi antar sesama. Kemudian dalam rangka menjelang pemilu kada yang kalau sesuai jadwal tidak ada perubahan, kurang lebih di bulan 10 ya, di bulan Oktober. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Bapak Kapolri itu mempunyai satu program kegiatan. Yang program kegiatan ini sangat efektif dan efisien dalam menekan terjadinya hal-hal yang sifatnya gesekan ya. Namanya cooling system. Cooling system ini kalau kita bahasakan di Indonesia adalah sistem-sistem pendinginan. Jadi sebelumnya di pemilu Pilpres kemarin kami juga sudah melakukan cooling system ke 18 parpol peserta pemilu. Nantinya setelah kegiatan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan leading sektor di Kepolisian Resort Kota Lubuk Linggau yaitu Satuan Intelkam, kami akan berkeliling kepada kontestan-kontestan yang akan berlaga, yang akan yang akan mempunyai peluang dan mempunyai keinginan untuk menjadi calon kepala daerah di Kota Lubuk Linggau. Jadi kami akan mendatangi baik partai politik pendukungnya, kemudian juga akan mendatangi keluarganya, kemudian juga kami akan melakukan penekanan kepada anggota Polri. Anggota Polri yang memang anggota Polri ini kan tidak punya hak suara Mas. Tidak punya hak suara untuk tetap netral. Siapapun nanti calon yang akan ikut dalam pemilu kada ini apabila mempunyai hubungan kekerabatan, baik kekerabatan secara langsung maupun kekerabatan karena hubungan pernikahan, agar bisa memposisikan dirinya sebagai aparatur negara. Sampaikan dulu lah ya. Aparatur penegak hukum, dan kami akan menghimbau kepada masyarakatnya apabila mereka memang mempunyai kerabat, keluarga anggota Polri untuk tidak dilibatkan. Kasihan ke anggota Polri-nya, nanti mereka kena sanksi. Kena sanksi akibat perbuatan yang sebenarnya membantu keluarga tapi itu diatur dan dilarang oleh Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan Mas, mudah-mudahan masyarakat Kota Lubuk Linggau bisa menyikapi ini dengan baik. Sekalipun nanti kontestasi politik akan dimulai bulan 10, kami berharap kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau, siapapun Bapak dan Ibu punya hak dan boleh memilih serta mendukung paslonnya masing-masing. Namun mesti diingat, apabila terjadi apa-apa dengan kita semua, Bapak dan Ibu, khususnya apabila sakit, yang akan memperhatikan adalah keluarga sendiri. Apabila kita mengalami kedukaan, bahkan waktunya tiba kita meninggal dunia, yang akan menyolati dan menguburkan kita hanya sahabat-sahabat dan keluarga kita. Bisa jadi paslon yang didukung tidak tahu akan adanya kedukaan, bahkan tahu pun kurang dengan tahu. Betul, atau tidak tahu namanya. Namanya pun tidak kenal. Sekalipun dia tahu, belum tentu dia sempat, karena kan dia sibuk dengan berbagai kegiatan yang akan dalam rangkaian dia ingin menjadi kepala daerah ya. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersaudara, karena pilihan yang baik itu adalah pilihan yang meneduhkan, pilihan yang tidak menimbulkan keonaran, tidak menimbulkan keributan antar sesama. Masyarakat Kota Lubuk Linggau sudah punya slogan selama ini adalah Kota Lubuk Linggau yang madani. Kota Lubuk Linggau yang madani ini kami inginkan betul-betul terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya nama begitu. Bukan hanya slogan, bukan hanya semboyan. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini betul-betul bisa menjadi Kota Lubuk Linggau yang sejuk,
Setuju. Nah, Kota Lubuk Linggau adalah kota pelayanan jasa yang kita memang tidak punya sumber daya alam. Kita di sini hanya mengandalkan bagaimana hotel atau bisnis perhotelan ramai, terisi, bisnis kuliner juga banyak. Jadi kalau tidak kondusif, yang rugi adalah Kota Lubuk Linggau sendiri. Gitu. Maksudnya warga Kota Lubuk Linggau itu Betul. sendiri begitu ya. Betul, betul sekali. Ya jangan sampai pada saat pemilu di Februari raport dari Kota Lubuk Linggau bagus ini. Betul. Jangan sampai nanti pas pilkada jadi berkebalikan begitu ya. Betul, kita tidak mengharapkan itu, Betul. Mas. Jadi tetap yang bagus tetap dipertahankan kita atau ditambah bagus lagi Sepakat. begitu ya. Bagus sekali, sepakat sekali. Pak Indra, Mm-mm. kalau kita menyinggung masalah kembali ke arus mudik, Mm-mm. apakah kita, maksud saya gini, apa fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan oleh masyarakat, yang bisa digunakan masyarakat khususnya yang melewati Kota Lubuk Linggau untuk arus mudik dan juga arus balik, fasilitas apa begitu? Oke, baik, itu tadi salah satu kegunaan adanya pospam, adanya posyan dan pos terpadu adalah fasilitas yang dipergunakan masyarakat. Nanti dinas kesehatan akan melekat di sana. Oke, khususnya kesehatan. Kesehatan. Karena Jadi perjalanan jauh. dia akan menyediakan obat-obatan dasar seperti obat sakit demam, pusing, batuk, pilek, itu mereka akan menyediakan secara gratis. Free semua. Free. Bahkan ada velbed, tempat beristirahat ya. Bagi yang mungkin dari Kota Padang ingin ke Kota Palembang, perjalanan cukup jauh sampai di Linggau ingin beristirahat, silakan. Pospam Posyan siap melaksanakan pelayanan secara 24 jam kepada mereka, dan juga anggota Polri yang memang ditugaskan berpatroli untuk memberikan edukasi kepada mereka apabila memang sudah lelah, untuk tidak memaksakan diri. Untuk tidak memaksakan diri. Bahkan kantor polisi ini baik Polsek maupun Polres bebas dipergunakan oleh masyarakat apabila ingin beristirahat. Berarti kita welcome. Welcome, sangat welcome sekali. Memang pada hakikatnya Polri itu, Mas, adalah penjaga kehidupan. Secara filosofis ini ya, penjaga kehidupan, pejuang kemanusiaan dan pembangun peradaban. Nah, jadi boleh gunakan kantor polisi. Aduh, saya akan lebih safety kalau saya beristirahat di dalam mobil, tapi di kantor polisi. Silakan. Karena kita ada tugas pikir penjagaan yang siap menjaga Mako Polres Kota Lubuk Linggau maupun Polsek di jajaran Kota Lubuk Linggau. Pokoknya aman, dan itu diberikan fasilitas secara gratis gitu ya. Dan satu lagi, jangan maksa gitu. Ini jalan pokoknya mau nyampe cepat gitu. Iya, betul. Sepakat. Oke. Pak Indra, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita obrolin di sini, bukan hanya untuk mudik lebaran, tapi juga secara pribadi tentang kinerja Pak Indra sendiri. Tapi waktu juga yang memisahkan ini. Tapi sebelum kita berpisah, mungkin ada dua pertanyaan. Pertama, bisa diberikan apa sih harapan Pak Indra sendiri selaku Kapolres Kota Lubuk Linggau, bukan hanya untuk arus mudik, tapi mencakup keseluruhan secara umum ya. Betul, selama menjabat sebagai Kapolres Kota Lubuk Linggau. Silakan. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau hendaknya betul-betul menjadi masyarakat yang taat hukum, yang mengerti akan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu membutuhkan kedisiplinan. Dimulai dari diri sendiri, saling menghormati, dan juga saling menjaga toleransi antar sesama. Pada intinya kehidupan itu sederhana. Jadi pihak kepolisian ada untuk menjaga ritme ketatatertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kenalilah kebaikan, lalu kerjakan. Pahamilah kebenaran, lalu ikuti. Dan jadikanlah kebenaran itu menjadi imam dalam kehidupan kita. Karena barang siapa yang menjadikan kebenaran sebagai imam dalam kehidupan, maka dia pasti akan menjadi makmum yang pasti selamat, pasti bahagia. Karena kebenaran itu tidak pernah mengkhianati makmumnya. Jadi pada intinya kami tidak berharap, tidak menginginkan adanya tindak pidana kriminalitas yang terjadi eskalasi atau peningkatan di Kota Lubuk Linggau. Penegakan hukum adalah upaya paling terakhir, ultimum remedium yang dilakukan anggota Polri sesuai dengan undang-undang yang diamanatkan oleh negara. Namun kami ingin dari mulai program-program, dari mulai upaya-upaya preventif, masyarakat sudah bisa mengenali dan menghindari hal-hal yang bersifat keburukan, bahkan melanggar hukum.
sehingga terjerat dalam undang-undang yang memang mengatur segala macam perbuatan yang bersifat tindak pidana. Itu saja mungkin dari kami, Mas. Oke, wah, terima kasih sekali Pak Indra. Tapi ada satu lagi nih yang terakhir, sebagai closing statement. Wah, Ya. ini berhubungan dengan politik, ada closing statement begitu ya Pak. Ya. Oke, himbauan, ajakan Ya. untuk terutama anak-anak Gen Z ini, gitu. Anak-anak milenial, terutama dalam berlalu lintas, karena kita ada di masa arus mudik dan juga arus balik begitu. Silakan. Ya, pesan untuk generasi Z, generasi milenial, sebagaimana pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, bahwa Indonesia ini memiliki keuntungan yang tidak dirasakan oleh negara lain, yaitu surplus demografi. 2045 generasi milenial atau generasi muda ini akan menggantikan kita semua, Mas. Oke, betul. Akan menggantikan kita semua, dan bahkan mungkin akan menjadi the next mayor, akan menjadi wali kota berikutnya. Kami berharap generasi milenial ini bisa mulai membenahi, menambah bekal ya dari sekarang. Semua bekal itu termasuk bagaimana budi pekerti yang santun, berperilaku yang baik, saling menghormati, mendengarkan nasihat orang tua, dan juga yang paling utama, dengarkan apa yang diajarkan oleh tenaga pendidik ya, oleh bapak dan ibu guru di bangku sekolah. Oke. Tantangan bagi mereka jelas lebih menantang ya, lebih berat dibandingkan kita saat ini. Jadi kami berharap tidak bergabung, tidak terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang buruk, seperti balap liar, geng-geng yang dirasakan anfaedah ya, yang tidak berfaedah. Jadi apabila sudah selesai melaksanakan kegiatan persekolahan, tolong kembali ke rumah. Langsung ke rumah dulu. Langsung ke rumah. Apabila memang ada melakukan kegiatan yang sifat menambah, seperti melakukan kursus, les-les, itu harus pengetahuan orang tua, dan sekembalinya juga ya pulang. Jam malam, jam 22, kami berharap juga tidak nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang sangat rawan ya. Kita tidak pernah tahu, karena itu tadi Kota Lubuk Linggau itu menjadi tujuan dari beberapa kota dan kabupaten, kota transit. Yang datang ke sini kita tidak tahu orang mana, tiba-tiba berselisih paham hanya akibat masalah ketersinggungan sepele, akhirnya menjadi korban tindak pidana. Yang paling sedih adalah orang tua. Nah, orang tua ini ya berharap anaknya bisa lebih sukses daripada mereka. Itu adalah cita-cita dasar dari setiap orang tua. Kami menghimbau itu, Bapak dan Ibu guru juga terus-menerus melakukan upaya-upaya pendisiplinan, juga melakukan upaya-upaya pencegahan, cek apa saja yang dilakukan oleh para siswa dan siswinya, barang bawaan mereka apa, jangan sampai membawa barang-barang terlarang yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya sajam dan hal-hal yang sifatnya bisa menjadi sarana prasarana tindak pidana. Wah, ini sudah lengkap sekali nih. Langsung bulan Ramadan langsung dapat kajian begitu ya dari Bapak Kapolres gitu ya. Pak Indra, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan hadir di Begesah Bahami episode kali ini. Semoga Pak Indra sehat dan kami mendoakan yang terbaik. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya begitu. Amin. Terima kasih banyak Mas, kami juga diberikan kesempatan. Salam presisi dari seluruh anggota Polres Kota Lubuk Linggau. Mari sama-sama jaga keamanan ketertiban masyarakat di Kota Lubuk Linggau. Baik, terima kasih Pak Indra. Pemirsa Begesah Bahame, demikianlah Begesah Bahame untuk episode kali ini bersama Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Indra Arya Yuda, SH SIK MH, yang mengangkat tema tentang persiapan menjelang Lebaran, terutama berhubungan dengan arus mudik dan juga nanti arus balik. Saya Abu Kolbin bersama tim Begesah Bahame pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silang Pari TV punya kita. Sampai jumpa.